Ya Umar, mau kemana engkau Umar? Kata Nuaim bin Abdillah ini. Aku katanya nak ku bunuh Muhammad tuh katanya. Ngapa pula kau nak bunuh Muhammad katanya? Karena kalau dibiarkan makin lama nih habis penduduk Mekah nanti ini beriman kepada Tuhannya Muhammad. Ini tak bisa dibiarkannya kata Umar. Jadi Umar kata Nuaim. Pada saat itu Umar masih belum tahu kalau Nuaim ini dah masuk Islam. Karena pada saat itu banyak yang masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya. Kenapa Pak Bu? Kalau diketahui orang pada saat itu masuk Islam itu bakal kena siksa. Nah, Umar kata Nuaim, tidak salah kau nak membunuh Muhammad katanya. Kau tak tahu ke katanya. Adikmu yang bernama Fatimah dan juga adik iparmu yang bernama Said itu udah menjadi pengikutnya Muhammad. Tak benar nak kau ni Nuaim kata Umar. Betul katanya. Jadi yang tadinya awalnya marah Umar tu kepada Nabi Muhammad, semakin merah mukanya, semakin melotot matanya, semakin marah, tapi marahnya pada saat ini ditunda kepada Nabi Muhammad. Langsung yang awalnya tadi ini pengen ngagak Nabi Muhammad berbalik arah. Balik dia ke rumah adiknya, tiba-tiba pada saat di depan pintu rumah, adiknya ini di dalam kan lagi belajar nih. Adik iparnya, adik kandungnya dengan satu orang yang ngajarkan tentang makna Al-Quran kepada adiknya Umar dengan adik iparnya Umar. Jadi kedengaran nih langkah kaki Umar. Pada saat itu, cepat-cepat katanya. Yang ngajaran Al-Quran tadi ini adalah Khabbab, ya, Khabbab bin Al-Arad. Bab katanya kan, kau betapuk lo ke kamar katanya. Ada enggak abab sini ini? Ada ke Pak? Ada? Ya? Oh tak ada kah? Bab katanya kau pergi lo ke kamar lo tu katanya, kamu pula Umar tu datang katanya, selap kok tahu kan ni kita baca Quran ni katanya. Jadi kau betapuklah Syekh Khabbab ni kan. Lalu langsung Umar datang masuk ke rumah, mana Fatimah? Apa yang kita baca tu katanya kan? Dia ternyata yang dibacanya itu adalah lembaran Al-Quran yang ditulis di kulit. Aku dengar kita dah jadi pengikutnya Muhammad katanya kan. Dan kulihat kita membaca lembaran tu, apa yang kita baca tu katanya kan. Sini kasihkan ke aku kata Umar. Enggak kata adiknya kan. Sini katanya. Enggak katanya kan. Jadi kan tadi dinolak nih Pak Bu. Ditarik paksa. Kemudian adiknya ditampar berdarah. Kemudian si suami tadi ini adik iparnya Umar bela istri nih. Karena tadi si adik ipar ni tak agak jago amat gitu kan. Begitu bela, kena agak sama Umar. Jadi seketika itu juga Umar langsung berpikir, apa sih yang dibawa Muhammad ni katanya? Kok sampai orang-orang Mekah ni banyak yang ikut dia katanya? Bahkan adikku ni yang tak pernah modelnya macam orang-orang di luar sana pun jadi pengikutnya Muhammad katanya. Jadi penasaran dia ni, dah mulai penasaran dengan ajaran Islam. Jadi pada saat itu, coba sini kasihkan katanya kan. Di antara keutamaan Al-Quran ini Pak Bu, dia isinya itu tidak bisa dirubah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaga. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah kata Allah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Jadi Al-Quran ini sampai kiamat nanti, sampai kiamat kurang beberapa hari lah udah gitu kan, ataupun kurang beberapa tahun gitu kan, itu tetap terjaga keasliannya. Tidak ada yang bisa mengubah. Kalaupun ada yang bisa mengubah, maka dia akan tetap ketahuan. Bayangkan seluruh dunia ini kalau dihitung, berapa puluh ribu pula yang hafal Quran, berapa juta pula yang hafal Quran. Tanjung Berkat ya ni, udah ada yang hafal 18 juz. Pak Salam ya, berapa juz dapat sekarang Pak? Anak Pak Salam alhamdulillah udah dapat 18 juz Tanjung Berkat ya ni. Belum lagi nanti nyusul anak Kak Pat, anak Pak Agus, dan anak-anak yang mondok semua. Tanjung Berkat ya ni udah banyak yang hafal Al-Quran. Belum lagi dikalkulasikan seluruh dunia Pak Bu. Makanya kalau ada orang yang coba-coba nak ngubah Al-Quran, walaupun dia merubah baris atas diubahnya ke baris bawah gitu kan, itu akan ketahuan. Karena apa? Allah yang menjaga langsung. Ini keutamaan Al-Quran ini. Nah, meskipun Al-Quran ini tidak bisa diubah, tapi Al-Quran ini memiliki keutamaan dapat mengubah seseorang Pak Bu. Dapat mengubah seseorang.
Ini saya mau ceritakan sebuah kisah gak nih? Saya mau nanya loh dengan Bapak Ibu. Ada yang kenal dengan Umar bin Khattab? Ada yang kenal? Pak Umar kenal kata Pak Putra. Ustaz Sabri, kenal nak dengan Umar bin Khattab? Tak kenal. Karena tak pernah ketemu. Kok kenal kan berarti dah pernah ketemu kan? Kalau Atok, kenal tak Atok? Tak kenal. Pak Agus, kenal tak dengan Umar bin Khattab Pak? Tak kenal. Jadi kita semua sini tak ada yang kenal karena belum pernah ketemu. Tapi kalau ditanya, tahu tak dengan Umar bin Khattab Pak Bu? Tak? Tahu. Yang mana tuh? Itu buah rumah yang dekat Masjid Al-Falah tuh katanya. Bukan Umar yang itu, bukan. Jadi Umar bin Khattab yang saya maksud ini adalah Umar sahabatnya Nabi, yang merupakan sekaligus dari mertuanya Nabi SAW. Jadi Umar bin Khattab ini dia merupakan mertuanya Nabi karena Nabi menikahi anaknya Umar yang bernama Hafsah. Ibu mau tahu masa lalunya Umar itu macam mana sebelum masuk Islam? Ada yang tahu masa lalunya sebelum dia masuk Islam? Umar bin Khattab tuh Pak Bu, sebelum dia masuk ke dalam Islam, dia merupakan orang yang paling membenci Nabi SAW. Paling membenci Nabi. Nabi waktu itu mau dibunuhnya, bayangkan. Umar bin Khattab ini CS-nya Abu bukan Abu Jadah ya. Umar bin Khattab ini CS-nya Abu Jahal. Abu Jahal ini punya nama Umar bin Hisham. Sama-sama Umar dia berdua nih. Kalau Umar bin Khattab namanya seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau Abu Jahal nama aslinya adalah Umar bin Hisham. Abu Jahal tahu enggak apa artinya Pak Bu? Abu itu artinya bapak. Jadi Pak Long Abu nih, mana Pak Long? Pak Long Abu artinya bapak. Jadi kalau kita manggil Pak Long, tapi jangan pula nak panggil Bu gitu. Jangan pula tuh lah hati kita. Walaupun Abu itu artinya bapak, kalau di Indonesia tetap kita panggil Pak Long. Karena itu bagian daripada adab kita manggil orang tua. Nah, Abu artinya bapak, sementara Jahal itu adalah bodoh. Kok bodohnya nih? Bodoh kuadrat. Bukan Abu tuh bapak. Jahal tuh bodoh. Kalau bodohnya kita bodoh kuadrat, udahlah bodoh dikali lagi bodoh gitu. Jadi super bodoh. Jadi Abu Jahal ini sebenarnya bodohnya bukan karena dia tak bisa ngitung. Bukan karena dia tak pintar ilmu pemerintahan. Bahkan Abu Jahal ini kalau mau tahu, pada saat Nabi di Mekah, Abu Jahal ini merupakan rajanya kota Mekah. Kalau orang-orang dulu manggilnya dia nih dengan sebutan Abu Hakam, bapak kebijaksanaan. Karena sering memberikan solusi lah gitu kan di kota Mekah. Tapi Nabi memberikan gelar kepada beliau dengan sebutan Abu Jahal. Tahu enggak alasannya apa Pak Bu? Sebut Abu Jahal. Tahu enggak alasannya apa? Karena Abu Jahal ini atau Umar bin Hisham ini, dia tuh udah tahu bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah seorang Nabi. Nabi Muhammad ini membawa kebenaran, dia tuh tahu. Bahkan setiap malam tuh yang namanya Abu Jahal nih, dengan dua orang sahabat yang lainnya, Abu Sofyan dengan Akhnas. Itu setiap malam mendengarkan bacaan Al-Quran daripada yang Nabi baca nih. Sampai-sampai suatu ketika mereka ketemu bertiga nih, lalu bertanya, wahai Abu Hakam, katanya kan, yang Abu Jahal tadi tuh, wahai Abu Hakam, kok aku dengar-dengar katanya ini ajaran Muhammad ini betul katanya kan. Lalu apa kata Abu Hakam? Ya aku tahu katanya. Yang dibawa Nabi Muhammad ini betul, benar ajarannya nih katanya. Lalu kata Abu Sofyan, apa pula kau tak mau beriman dengan Nabi Muhammad katanya kan? Cobalah kita pikir, aku ini kan Raja Mekah katanya kan. Nabi Muhammad tuh seorang yatim Pak Bu. Aku ini Raja Mekah. Dari dulu sukuku dengan sukunya Muhammad tuh sering bersaing. Kalau ada orang pergi haji, kami sering ngasih makan, minum kepada orang yang pergi haji tersebut. Sukunya Muhammad juga demikian. Pada saat Mekah diserang, sukunya Muhammad membela Ka'bah, membela Mekah, kami juga membela Mekah, kata Abu Jahal tadi ini. Nah,
Tapi katanya dari sukunya Muhammad itu udah keluar seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad. Sementara dari sukuku nih itu belum ada seorang nabi. Maka dari itu kalau aku beriman kepada Muhammad katanya kalah dong katanya. Sukuku kalah. Jadi dia tak mau beriman kepada Nabi Muhammad bukan karena tidak tahu kebenaran yang dibuat Nabi Muhammad, tapi karena takut ditinggalkan sama pengikutnya karena udah mengakui kebenaran Nabi Muhammad. Itulah sebabnya disebut dengan Abu Jahal. Nah, kembali kepada tadi, Umar bin Khattab sebelum masuk Islam dia adalah orang yang paling membenci Nabi SAW. Sampai-sampai suatu ketika Umar bin Khattab ini mengenakan baju perang, bawa pedang dengan niat untuk apa? Dengan niat untuk ngebunuh Nabi. Dan pada saat itu Nabi Muhammad SAW berada di mana? Di mana? Di Darul Arqam. Darul Arqam tuh kok dulu itu tempat Nabi SAW sering ngisi ceramah, sering ngasih tarbiyah kepada para sahabat-sahabatnya. Kok di Tanjung Berkat nih bukan Darul Arqam, namanya Darussalam. Kalau di Tanjung Berkat namanya Darussalam karena di situ kan biasa ngisi pengajian. Jadi Darul Arqam itu tempat Nabi dulu biasa ngisi. Nah, jadi pada saat itu Umar dah siap dah nih. Kalau dah ngenakan baju perang, dah bawa pedang, Umar bin Khattab nih Pak Bu, itu ciri fisiknya tingginya 2 meter lebih. Badannya tegap, kokoh gitu kan. Kemudian six pack lah kalau ini dada bidang apa lain sebagainya gitu. Orangnya perkasa. Kalau dia naik kuda tuh kakinya tak bisa jejak ke tanahnya. Saking tingginya Umar bin Khattab. Kalau dia udah masang baju perang Pak Bu, udah bawa pedang, itu pantang pulang sebelum dia yang terbunuh ataupun orang yang diagaknya ingin dibunuh tuh. Itu Umar bin Khattab, sakit tegasnya. Orang tuh tak ada yang berani dengan dia. Jadi ketika itu udah siap bawa pedang, pakai baju perang, lalu menujulah Umar bin Khattab ini ke tempat Darul Arqam karena dengan niat untuk membunuh Nabi. Karena pada saat itu udah makin banyak orang masuk Islam nih. Kok Muhammad ini dibiarkan nyampaikan ajarannya, kata Umar bin Khattab, lama-lama semua penduduk Makkah ini beriman kepada Muhammad, beriman kepada Tuhannya Muhammad. Itu yang ditakutkan Umar bin Khattab. Nah, pada saat pengen ngagak Nabi Muhammad, di tengah jalan dia bertemu dengan seorang sahabat yang udah masuk Islam tapi masih menyembunyikan keislamannya. Siapa dia? Yaitu Nu'aim bin Abdillah. Nah, pada saat di jalan bertemu, "Ya Umar, mau kemana engkau Umar?" Kata Nu'aim bin Abdillah ini. "Aku," katanya, "nak ku bunuh Muhammad tuh," katanya. "Ngapa pula kau nak bunuh Muhammad?" Katanya. "Karena kalau dibiarkan makin lama nih habis penduduk Mekah nanti ini beriman kepada Tuhannya Muhammad. Ini tak bisa dibiarkannya," kata Umar. Jadi, "Mar," kata Nu'aim. Pada saat itu Umar masih belum tahu kalau Nu'aim ini dah masuk Islam. Karena pada saat itu banyak yang masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya. Kenapa Pak Bu? Kalau diketahui orang pada saat itu masuk Islam itu bakal kena siksa. Nah, "Mar," kata Nu'aim, "tidak salah kau nak membunuh Muhammad," katanya. "Kau tak tahu ke," katanya, "adikmu yang bernama Fatimah dan juga adik iparmu yang bernama Said itu udah menjadi pengikutnya Muhammad." "Nak benar nak kau ni Nu'aim?" kata Umar. "Betul," katanya. Jadi yang tadinya awalnya marah Umar itu kepada Nabi Muhammad, semakin merah mukanya, semakin melotot matanya, semakin marah, tapi marahnya pada saat ini ditunda kepada Nabi Muhammad. Langsung yang awalnya tadi ini pengen ngagak Nabi Muhammad berbalik arah. Balik dia ke rumah adiknya, tiba-tiba pada saat di depan pintu rumah, adiknya ini di dalam kan lagi belajar nih. Adik iparnya, adik kandungnya dengan satu orang yang ngajarkan tentang makna Al-Quran kepada adiknya Umar dengan adik iparnya Umar. Nah, jadi kedengaran nih langkah kaki Umar. Pada saat itu, cepat-cepat katanya. Yang ngajaran Al-Quran tadi ini adalah Khabbab, ya, Khabbab bin Al-Arad. Bab katanya kan, "Kau betapa lo ke Kak Mar," katanya. Ada enggak bab sini ini? Ada ke Pak? Ada? Ya? Oh, tak ada kan?
Bab katanya kau pergi lo ke kamar lo tu katanya kamu pula. Umar tu datang katanya selap kok tahu kan ni kita baca Quran ni katanya. Jadi bertapuklah Syekh Khabbab ni kan. Lalu langsung Umar datang masuk ke rumah, mana Fatimah? Apa yang kita baca tu katanya kan? Dia ternyata yang dibacanya itu adalah lembaran Al-Quran yang ditulis di kulit. Aku dengar kita dah jadi pengikutnya Muhammad katanya kan. Dan kulihat kita membaca lembaran tu apa yang kita baca tu katanya kan. Sini kasihkan ke aku kata Umar. Enggak kata adiknya kan. Sini katanya. Enggak katanya kan. Jadi kan tadi dinolak ni Pak Bu. Ditarik paksa. Kemudian adiknya ditampar berdarah. Kemudian si suami tadi ni adik iparnya Umar bela istri ni. Karena tadi si adik ipar ni tak agak jago amat gitu kan. Begitu bela, kena agak sama Umar. Jadi seketika itu juga Umar langsung berpikir, apa sih yang dibawa Muhammad ni katanya? Kok sampai orang-orang Mekah ni banyak yang ikut dia katanya? Bahkan adikku ni yang tak pernah modelnya macam orang-orang di luar sana pun jadi pengikutnya Muhammad katanya. Jadi penasaran dia ni, dah mulai penasaran dengan ajaran Islam. Jadi pada saat itu, coba sini kasihkan katanya kan kalian baca tu. Enggak katanya, kau tu masih kotor badanmu katanya. Kalau kau nak nengok lembaran ini katanya, maka kau mandi dulu. Nah, karena dia saking penasaran dengan apa yang dibaca oleh si Fatimah dengan si Said ini, maka Umar mandi. Setelah mandi, barulah dia diperlihatkan lembaran yang dibaca. Ternyata yang dibaca oleh adiknya Umar dengan adik iparnya itu surah Toha, Pak Bu. Jadi bunyinya yaitu Toha. Jadi Toha, surah Toha. Tahu kan surah Toha kan Pak Bu? Tahu enggak surah Toha? Yang ada dalam Al-Quran tuh. Jadi setelah Umar membaca surah Toha, Toha. Ma anzalna alaikal Qur'ana listashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Yang artinya Toha. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, kata Allah di dalam surat tersebut. Kemudian di ayat yang ketiga, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit. Lalu sampailah kepada ayat yang ke-14 sampai 15. Yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung Pak Bu, itu menurut Umar Allah mengenalkan kepada dirinya. Apa bunyi ayatnya? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, kata Allah di dalam itu. Kemudian aku merahasiakan waktunya, kata Allah, agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas sesuai dengan apa yang ia usahakan. Jadi ketika membaca ayat ini Pak Bu, Umar seketika itu juga tubuhnya langsung bergetar. Lalu terbesit di dalam hati Umar, Masya Allah, kata Umar, luar biasa ayat ini yang kubaca nih katanya. Ini tak mungkin karangan manusia nih katanya. Orang yang membawa ajaran ini tak layak untuk dimusuhi. Maka seketika juga yaitu Umar yang tadinya tinggi suaranya Pak Bu, jadi melembut ketika membaca ayat ini, langsung melembut, melunak hatinya. Jadi di mana Rasulullah katanya. Yang tadi marah-marah nih, lalu di mana Rasulullah nih katanya kan. Jadi mendengar hal itu, Umar melembut nih. Tadi siapa yang bertapuk di kamar? Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad ni keluar dari kamar. Oh, dia tahu nih. Kayaknya Umar dapat hidayah tadi katanya kan. Jadi, kau nak ketemu dengan Rasulullah kamar, kata Khabbab yang keluar dari kamar. Iya katanya kan. Tapi baju perang ini masih belum dilepas. Masih bawa pedang kan. Begitu mendengarkan Umar dah melembut, maka Khabbab bin Arad ni menujulah ke Darul Arqam. Nah, di Darul Arqam itu, di rumah Arqam itu Pak Bu, ada sahabat yang menjaga di bagian atas, intip dari atas. Kemudian kalau ada musuh datang itu kan akan diinformasikan kepada Rasulullah dengan sahabat-sahabat yang di dalam tadi. Dan pada saat itu sahabat yang berjaga itu masih belum tahu kalau Umar ini dah melembut hatinya pengen masuk Islam. Lalu naiklah sahabat yang di atas tadi kan nengok bahwasanya
Umar dengan baju perangnya, dengan bawa pedangnya bersama dengan Khabbab bin Arat. Kemudian dia turun ke bawah. Wahai kaum muslimin, katanya kan di dalam rumah Arqam tuh. Sesungguhnya Khabbab bin Arat dah kena tawan, dah kena tangkap sama si Umar. Lihat Umar tuh dah bawa pedang, katanya kan. Paniklah orang yang ada dalam Arqam ni kan. Lalu keluar Hamzah. Hamzah ni pamannya Nabi. Jagonya kurang lebih sama dengan Umar. Umar dengan Hamzah ni kalau dia berburu tuh Pak, burunya bukan ikan Mbak Salam ya. Burunya bukan ikan. Burunya bukan burung, tapi yang diburunya singa. Sebelah tangan pegang pedang, baliknya sebelah kirinya mikul singa. Ini Umar dengan Hamzah. Tenang ya Rasulullah, katanya kan, karena Hamzah dah masuk Islam dah pada saat itu kan. Kalau Umar berani macam-macam dengan engkau, maka aku akan jadi orang pertama yang akan menebas si Umar tu, kata Hamzah. Tenang lo paman, kata Nabi Muhammad kan, paman betapuk lo, biar aku jak ngadap si Umar ni. Begitu Umar dah sampai di depan pintu, digedorlah pintu kan. Digedor pintu, kemudian dibuka oleh Nabi SAW pintu tersebut, lalu digoncang badan Umar ni. Wahai Umar, kata Nabi Muhammad SAW, masih belum mau ke kau untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul? Masih belum mau ke kepada engkau ingin mengikuti atau mentaati Allah dan Rasul? Umar terdiam setelah digoncang Nabi. Kemudian beberapa kali Nabi menanyakan hal yang sama tuh. Lalu seketika itu juga Pak Bu, Umar bin Khattab mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi seketika itu orang yang ada di Arqam ni teriak Allahu Akbar, katanya kan, sampai terdengar kepada orang yang ada di Mekah pada saat itu. Nah, itu Umar bin Khattab sebelum dia masuk Islam, sahabat tu pernah ngomong. Ada Ummu Abdillah yang pernah ketemu dengan Umar bin Khattab ni. Umar sempat mendoakan kepada Ummu Abdillah, semoga engkau dijaga oleh Tuhan, kata Umar bin Khattab kan. Pada saat itu Umar masih belum masuk Islam. Lalu kata Ummu Abdillah bertemu dengan sahabat yang lain, tadi kau ketemu siapa ke sini? Katanya kan karena Umar ni paling ditakuti Pak Bu, asal ketemu orang Islam disiksa. Sementara Ummu Abdillah yang dah masuk Islam ni ketemu dengan Umar malah didoakan. Jadi aku tadi ketemu Umar, enggak kau tak apa-apa ke, katanya kan, cemas takut kena pelasah apa kan? Tak ada, kata aku malah didoakan sama si Umar, katanya kan, didoakan keselamatan. Tak benar enggak, katanya. Lalu salah satu sahabat ngomong, wahai Ummu Abdillah, bisa jadi Umar masuk Islam dikarenakan engkau ni. Lalu sahabat yang lain bilang apa, katanya, kalau serempak ni Pak Bu ngomong, kalau Umar masuk Islam, katanya, Umar bersahadat, maka aku akan percaya unta lebih bisa bersahadat daripada Umar. Saking apa tuh? Saking tak mungkinnya Umar masuk Islam. Karena apa? Umar ni paling membenci Islam, paling memusuhi Islam, ingin membunuh Nabi, ya. Kemudian orang-orang yang masuk Islam juga disiksa sama Umar, ya, bersama dengan Abu Jahal tadi. Tapi ketika membaca surah Toha, hatinya tergerak untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti petunjuk Rasulullah. Sampai-sampai Pak Bu, kalau ibu mau tahu, Umar bin Khattab yang paling benci dengan Nabi, ketika Rasulullah wafat, apa yang terjadi? Ketika Rasulullah wafat, orang pertama yang tidak percaya bahwasanya Rasulullah mati itu adalah Umar bin Khattab. Kenapa? Saking cintanya, saking sayangnya kepada Rasulullah SAW. Sampai-sampai dikatakan seperti ini. Barang siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, barang siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat, maka aku akan tebas orang tersebut dengan pedangku. Saking tak terimanya. Muhammad tidak wafat, kata Umar bin Khattab. Lalu kalau tak ada Abu Bakar pada saat itu Pak Bu, maka tidak tahulah apa jadinya pada saat itu. Lalu mendengar hal itu, Abu Bakar langsung datang, langsung memberikan khutbah kepada umat Islam yang tak percaya kepada Nabi Muhammad yang telah wafat itu. Apa kata Abu Bakar? Barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tetap hidup selamanya. Dan barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Lalu kata Abu Bakar membacakan sebuah ayat yang artinya sesungguhnya Muhammad itu adalah seorang Rasul dan telah berlalu beberapa orang Rasul sebelumnya. Ada nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad, semuanya wafat kecuali Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Abu Bakar melanjutkan di dalam ayat tersebut, barang siapa yang murtad, ya murtad setelah Nabi Muhammad wafat ini, kata Abu Bakar yang disebutkan dalam Al-Quran ini, maka ia tidak mendatangkan mudarat kepada Allah. Dan Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kemudian setelah Abu Bakar membacakan ayat itu, maka Umar tadi ini yang tak percaya,
langsung tersadar, langsung bisa menerima bahwasanya baginda Nabi SAW telah wafat. Bayangkan Bu, orang yang paling benci, orang yang paling memusuhi Islam, orang yang paling tidak suka dengan Nabi Muhammad SAW, ketika membaca Al-Quran itu bisa tersentuh hatinya. Kita, mungkin hati kita tak sekar Umar Pak Bu, tapi kalau kita malas membaca Al-Quran, maka hati kita bisa lebih keras daripada Umar. Tapi Umar bin Khattab orang yang paling keras hatinya, begitu membaca ayat Al-Quran tentang Allah Subhanahu Wa Taala, langsung tersentuh hatinya, memeluk Islam, kemudian menjadi orang yang paling berani di dalam membela Islam ini. Jadi itu Bapak Ibu, yang kedua tadi yang saya sampaikan, bahwasanya Al-Quran ini isinya tidak bisa dirubah, namun isinya bisa merubah seseorang. Jadi kalau kita pengen berubah hidup kita nih, ya pengen berubah hidup kita, maka sering-seringlah membaca Al-Quran. Insya Allah Allah lembutkan hati kita. Yang malas ngaji, misalkan rajin-rajin baca Quran. Yang malas nak ke masjid, rajin-rajin baca Quran. Yang malas nak sedekah, rajin-rajin baca Quran. Insya Allah kalau itu kita lakukan, maka Allah akan melembutkan hati kita dan menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.